Pertama kali saya mengalami ketindihan itu waktu SMA. Jadi ketika saya tidur tiba-tiba saya terbangun, tapi badan saya itu nggak bisa digerakin. Nah di situ saya panik. Saya mau teriak susah, bahkan napas pun sesak gitu. Jadi saya sebisa mungkin saya baca-baca, saya baca doa, baca ayat kursi, bahkan baca proklamasi. Ulah siri. Proklamasi. Ulah siri tentang sepuluh lucu naik ulah siri. Itu cuma mimpi. Itu nggak berlangsung lama, untuk cukup beberapa menit, tapi saya sudah bisa gerak lagi. Nah, untuk yang kedua itu agak seram. Kenapa? Karena ketika saya mengalami ketindihan itu, tiba-tiba saya merasa kaki saya itu ada yang narik. Nah, ketika saya sadar dari ketindihan itu, separuh badan saya ada di luar kasur. Nah, dari SMA bahkan sampai sekarang saya saking seringnya saya sudah terbiasa dengan ketindihan. Jadi kalau misalkan dalam satu tidur saya ketindihan, saya sudah merasa biasa, nggak takut. Bahkan dalam satu malam saya bisa ketindihan 3-5 kali. Jadi saking seringnya saya sudah biasa. Tapi saya nggak tahu ya ada relasinya atau tidak antara sleep paralysis, antara ketindihan dengan mimpi. Karena setiap habis saya ketindihan, kemudian saya bermimpi, saya selalu sadar bahwa saya sedang bermimpi. Jadi waktu itu saya pernah, awal pertama kali saya ingat saya itu sedang bermimpi, jadi saya bermimpi dikejar-kejar hantu. Nah, saya lari, tahu kan kalau lari dalam mimpi, lari sekencang apapun kita pasti pelan. Tiba-tiba ada yang nanya, lagi ngapain? Saya lagi mimpi dikejar hantu. Nah, di situ saya sadar bahwa saya sedang bermimpi. Sampai sekarang ketika saya bermimpi, mau mimpi buruk atau mimpi manis, saya selalu sadar bahwa itu saya sedang bermimpi. Jadi kalau kata orang tua, kalau nggak mau ketindihan, ya jangan tidur. Terima kasih. Baik, video sudah siap. Kamera roll. Yunus pembukaannya. Pembukaan. Kamera. Tenaga ini. No. Mana hoi? Dulu di tengah. Itu nama sedikit di kanan dia pembukaannya. Baiklah. Baiklah. Paling tinggi. Lamun suara orang tarik, suara ambience leutik ngeunaheun. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi. Dahulukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Adi wenu baiklah, urang wassalamualaikum. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama siapa ngomongnya? Kembali lagi di ruang. Kembali lagi. Hah? Baiklah. Assalamualaikum. Baiklah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Gurau. Kembali lagi di channel Ruang Gurau. Barusan kita sudah melihat penjelasan dari saudara Yunus mengenai sleep paralysis. Tahu ketindihan. Apa itu? Eueup Bahasa Sunda. bahasa Sunda katindihan eueup. Jadi kita sekarang akan berdiskusi mengenai sleep paralysis yang mungkin banyak orang yang percaya pernah mengalami maupun mempelajari. Namun kita akan mencoba berdiskusi dari Bukan diskusi lah, ngobrol ringan berdasarkan pengalaman ataupun informasi dari pengalaman orang lain atau ya semacam itu. Coba Nus, kenapa Yunus ingin menginisiasi tema sleep paralysis ini? Karena gimana ya? Jadi memang sih banyak orang yang mengalami itu dan percaya bahwa kejadian itu disebabkan oleh makhluk halus yang mengganggu tidur kita. Gitu. Karena saya juga percaya bahwa itu diulah makhluk halus. Karena saya juga pernah kan yang ditarik itu kan, yang ditarik, saya ngerasa ditarik, tiba-tiba separuh badan saya itu ada di luar kasur. Dan saya percaya itu. Berarti Yunus mah percaya dari sisi mistis. Sisi mistis yang disebabkan oleh eueup. Cak-cak. Yunus percaya dari segi mistisnya karena pengalaman ditarik itu ditarik. Jadi sadar-sadar itu setengah badan Ada di luar kasur. Setengah badan. ya sih udah main fisiknya. Mimpi si kasar sih, itu body shaming ya. Itu body shaming mah. Aniaya. Itu aniaya masuknya reserse. Coba dari kalau Adi ada pendapatnya nggak tentang sleep paralysis? Apa pernah gitu? Katingang eueup mah nya kayaknya sih semua orang pernah ya mengalami katingang eueup. Memang kasus-kasus yang kayak Yunus tadi itu emang jarang ya, nggak sampai akrab dengan eueup. Saking seringnya mengalami jadi bisa mengontrol. Kan normalnya ketika ketindihan itu kan panik. Iya. Wah pokoknya mah panik. Saking paniknya mau baca-baca agak sulit mungkin. Tapi karena sudah sering, sudah terbiasa jadi sudah tidak panik lagi. Ya, tapi itu setelah tidak panik masih katingang eueup. Masih sampai sekarang masih, tapi ya udah biasa. Bahkan kalau tidur nggak ketinggalan eueup itu hampa banget. Berasa aneh kan. Tapi kalau misalkan itu kan terbiasa Yunusnya. Terus misalkan Yunus sleeping paralysis tadi ketinggalan eueup lagi. Antisipasi atau penanganannya sama dengan yang waktu panik? Enggak lah, jadi lebih mudah gitu. Sekarang kan udah sering, jadi kalau ketindihan lagi ya lebih rileks aja sih. Nggak panik, nggak apa-apa. Jadi gimana cara penanganannya? Ya cukup tenangin diri aja. Dan jangan buka mata. Kalau buka mata takutnya lihat ada sesuatu lah. Jadi ya tutup mata aja gitu. Jadi lebih memilih meneruskan untuk tidur gitu. Iya. Meskipun tas ketinggalan eueup. Tapi saya sempat sadar. Pernah jadi gini, saya ketinggalan eueup nih, ketindihan. Kemudian saya sadar, pas saya mencoba tidur lagi, tiba-tiba ketindihan lagi gitu. Bisa berulang itu sampai 3-4 kali. Terus dilanjut atau kemana dulu gitu? Tidur aja sih. Bahkan kalau misalkan terlalu sering saya pindah tidur dari kasur pindah ke kursi atau kemana. Tapi gini, dipelajarin tuh. Misalkan kapan waktu kalian eueup aja, misalkan belum sholat isya. Jadi misalkan berulang tuh nya, ketika orang mau ke sholat isya mah tara ya. Tapi ketika orang misalkan kaliwat kasarean katinggal, dipelajarin tuh pola-pola misalkan gitu nya, atau misalkan geus capek gitu tuh seharian katinggal eueup. Enggak sih. Bisa jadi memang. Jadi enggak sih, tapi kalau pengalaman saya jadi random aja sih. Meskipun saya sudah sholat, saya nggak kecapean, ya tetap ketinggalan aja. Tidur siang gitu pernah? Kalau tidur siang nggak pernah. Malam aja. Emang berkelip. Berarti karena percaya karena keluarnya malam. Nggak, takutnya memang ada faktor lain gitu nya yang menyebabkan kan siga budak gitu nya ceurik atau ngalindur. Itu kan biasanya melanjutkan aktivitas dia waktu siang gitu. Siga mun keur main bal ujuk-ujuk keur saya ujuk-ujuk ngajong gitu.
karena si badannya masih mengingat kegiatan waktu siang gitu. Ya, takutnya Tapi kalau di ketindihan samping- itu mengingat apa? di samping faktor tadi yang mistis mungkin ada juga faktor lain dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang apa cuy? Misalkan Ya mungkin sudut pandang medis mungkin, atau sudut pandang ekonomi. Jadi pun kena berat duit ketika kita punya enggak. Tapi saya dengar cerita dari teman-teman juga yang pernah, tapi tidak ada yang sesering saya. Memang orang dia sering, nggak sering. Jadi dalam hidup paling sekali 2 kali lah. 2 kali. Kalau saya sering banget. Sampai sekarang. Ada pernah. Pernah kan? Terus apa yang dirasakan waktu selip? Ya itu jadi di Ada fase- penyebabnya nggak sebelumnya? Itu. Jadi kan EOG-nya jadi jangan tidurnya menghadap kemana gitu kalau kedalaman. Itu bisa jadi apa? Penyebab itunya, atau langit-langit kamar itu harus bersih, ulah ayanan jarang jaring laba-laba cenanya. Debu itu bisa jadi penyebab. Ada. Oke, nah. Bersemayamnya. Tapi saya juga pernah mengalami sih, ya fenomena ketindihan ini. Ya gitu sama awalnya panik, kebacaan sebisa-bisa guys gitu, nyata sadar-sadar gitu. Mulut gagap, badan gak bisa gerak. Sesak napas nggak? Enggak sih, sama sesak. Tapi emang saya juga sering terima henteu, cuman memang lumayan lah bisa ngontrol. Jadi kalau misalkan ketika ngecepet diri, jangan panik, bukan jangan berontak gitu, tampi ya, terus kayak dalam sorangan gitu. Ya, karena semakin kita berontak semakin lama gitu, terasanya. Kiki barangkali ada pengalaman terkait ketindihan. Barang lagi. Sebenarnya pengalaman mah baru 2 kali seumur hidup saya. Yang pertama masih kecil ya. Waktu itu tidur Isya lah, selepas Isya tidur, belum sholat sih, memang belum sholat itu. Emang jarang sholat. Ya, itu bukan Itu malah malah Allah ya. aku dia hukum mulia. Ya, udah ibadah bukan hanya sholat. Tapi sholat juga ibadah. Sholat juga ibadah. Itu kan tiang agama. Ya lanjut. Jadi pernah tidur, terus sebenarnya merasa belum tidur, cuman nggak bisa melek, nggak bisa gerak. Jangankan gerak itu ngomong aja nggak bisa. Yang bisa gerak cuman jempol kaki, itu pun sedikit kerasa lah gitu. Terus karena sadar, intuisi ingin minta tolong dong ke siapa gitu. Ada almarhum mama saya, ibu saya, ingin teriak, mah gitu, nggak bisa, nggak keluar. Terus berdoa pun nggak bisa, jangankan di mulut, itu di hati juga nggak bisa. Kalau baca Fatihah itu nggak selesai itu, balik lagi. Mungkin karena hati Anda tidak terbiasa dengan Fatihah. Itu makan aku di rumah lihat. Tapi memang saya pernahnya di kosan ada teman yang tidur nanti gelisah. Jadi tapi itu gelisah, itu mota, itu teriak, cuman itu tuh. Tapi ya jadi di alam bawah sadar ini dia itu ya kayak yang teriak-teriak, kayak yang berusaha gerak mah, tapi yang jasad si asli nama cuman ngerimis dikit gitu. Kan dari alam bawah sadarnya, wah gue gorokan kumaha, tapi dia sedetik. Terus saya pernah dengar cerita ini tentang erep-erep. Percaya nggak percaya sih, tapi cerita itu waktu masih SMA terngiang-ngiang sampai sekarang. Ada yang memperingati saya kalau misalkan nggak mau ketinggalan erep-erep, tidurnya jangan di bawah sekat beton. Sekat beton. Kan kalau rumah yang beton, nah Ya, ada yang sekat. Di kamar kan suka ada tuh yang sekatnya tuh nyampe kamar. Jadi tengah-tengah langit-langit itu ada sekat beton. Oh iya. Nah di sikunya si beton itu, antara beton yang lurus sama ada sudut kan, yang 90 derajat. Nah di situ dia menyate. Di situ terus di palang dada, atau yang di atas itu ada palang dada. Nah, bukan kakan ya. Kalau kakan lain lagi, dada ya. Di situ jadi
sebisa mungkin dia teh mewanti-wanti bersihkan. Ya mungkin alasannya karena kebersihan bisa jadi, mengingatkan kan orang Sunda mah cenderung terbiasa dengan pamali lah, nah, begitu. Tapi kalau di sisi medis sebenarnya percaya juga, tapi belum terlalu memahami. Coba dibaca Mempelajari. hasil medisnya, searching lah. Coba boleh. Nah ini ada dari Alodok. Alodok menyebutkan fenomena ketindihan seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, padahal fenomena ini dapat dijelaskan secara medis dan diatasi dengan penanganan yang tepat. Ketindihan secara medis dikenal dengan istilah sleep paralysis. Mau bacanya paralysis? Sleep paralysis adalah kondisi ketika seorang tidak mampu berbicara dan bergerak saat terbangun dari tidur atau ketika akan tidur. Ketindihan dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun fenomena ini lebih berisiko dialami oleh orang yang memiliki kondisi tertentu, seperti insomnia, gangguan cemas, gangguan stres pasca trauma. Selain itu, ada faktor lain yang meningkatkan risiko seseorang mengalami ketindihan. Faktor usia. Nanti ngelakuin geus minang. Lanjut ya. Memang si juga nama ayah faktor keturunan Bisa. ada faktor keturunan, kurang tidur atau pola tidur tidak teratur. Jadi tidurnya teh kadang jam 12 malam, kadang jam 9, kadang jam 2, kadang nggak tidur kan karena saking tidak teraturnya. Kalau udah teratur mah jam sekian, aduh itu berat. Mungkin karena itu. Terus kram kaki pada malam hari. Maksudnya selain itu ada faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seorang mengalami ketindihan. Kan ada faktor lain yang karena kram kaki. Tapi nah leungeun teu bisa usik. Kan ini tuh. Kram suku. Ada faktor lain yang dapat meningkatkan resiko eureuk-eureuk. Yang pertama usia, keturunan, pola tidur, kram kaki pada malam hari. Kan kram kaki mah kaki we. Kaki doang kan. tapi ini seluruh badan. Baca doa pun tidak bisa. Ini jenis-jenis ketindihan dan proses terjadinya. Secara umum ketindihan dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu hypnopompic sleep paralysis dan hypnagogic sleep paralysis. Berikut ini penjelasan. Saat tidur, yang pertama nih yang hypnopompic. Saat tidur, tubuh akan mengalami dua fase, yaitu fase NREM, non rapid eye movement. Movement yang Yunus tadi, Pergerakan mata. Jelawatan. Jadi Jelawatan memang. Dan REM, rapid eye movement. Jadi ada dua, ada NREM, non rapid, sama REM. Fase NREM ditandai ketika tubuh mulai terasa lebih rileks dan mata pun mulai terpejam. Setelah itu fase ini akan beralih ke fase REM, rapid eye movement. Ketika fase REM dimulai, mata akan bergerak cepat dan mimpi akan muncul. Seluruh otot tubuh pun tidak aktif sehingga tidak bisa digerakkan. Terlalu teoritis liur. Diam dulu, belum selesai. Nah, fenomena ketindihan ini bisa terbangun fase ini. Akibatnya otak tidak siap untuk mengirimkan sinyal bangun, sehingga tubuh sulit digerakkan, tetapi Anda sudah membuka mata. Oh ini mah sleep paralysisnya yang udah buka mata. Jadi mata udah bisa, tapi otot tubuh belum siap. Itu mah apa ya? Tapi saya bukannya pernah halaman sleep itu. Jadi semalam saya belum benar-benar tidur, tapi udah masuk ke ketindihan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan teh, itu ada sisi mencekamnya gini. Sok dah walaupun sudah terbiasanya, pas pertama ayam deh, Iya, wah gini, Ya, lain kaget, bukan. ngeri, Enggak, iya, merinding. Nah yang dinamakan merinding teh itu. Tapi kan itu sisi refleksnya merinding. Nah setelah merinding kan nyai itu awam sebenarnya terus berhalusinasi terus berontak ya, sehingga makin lama mau terbiasa. Setelah merinding itu ya relax mungkin sehingga lepas sendiri. Yang mengisahkan alasannya si otak belum nyampe gitu nya, nggak tahu kenapa tuh kayak merinding. Nah yang jadi karena bukan pertanyaan aja yang saya kritik mungkin
Jadi seolah-olah medis itu bisa menjawab keseluruhan dari fenomena itu. Ada gitulah. Padahal kan belum mungkin ada dulunya faktor-faktor lain yang tidak bisa dijelaskan oleh medis gitu. Ya. Atau memang Jadi bisa jadi memang mistis Itu benar. Memang aya jin oge gitu nya penelitian. Tapi dari segi medis oge benar gitu tidak bisa dijelaskan. Tapi medis itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan anak gitu. Jadi kita ngobrolnya menerima lah dari sisi medis, dari sisi mistis. Gitu. dan memang kalau menurut saya orang-orang medis juga sebenarnya percaya sih hal-hal mistis. Tapi saya yakin kalau orang-orang yang orang medis yang paham tentang gejala seperti ini ketika ketindihan pasti panik. Pasti panik. Ketindihan setan. Semua agama mungkin ya menjabarkan bahwa ada makhluk gaib Di luar gitu kan, ada makhluk gaib. Nah, bisa jadi ada jin. Kalau di Muslim kan ada jin. Nah di Sunda Erep itu jin yang mengganggu. Tapi Nus kalau misalkan ada hubungan Erep dengan sadar dalam mimpi, kalau menurut saya mah beda itu teh. Beda karena sadar dalam mimpi umum. Jadi ketika bermimpi kita sadar bahwa ini sedang bermimpi. Pernah ada Sering sih. saya lumayan sering apalagi waktu kecil. dongengkan. Waktu kecil mah jadi begini. Dulu kan rajin ngaji ya sama Yunus juga ngajikan satu madrasah itu satu guru. Sama Yunus ngaji rajin lu kebilang murid rajin saya sama Yunus dulu. Pada masanya soalnya marojil hurufnya bagus kayak sama Yunus gitu. Rajin sholat juga, baca Quran rajin. Nah, pada waktu itu tuh waktu kecil setiap saya mau tidur saya berdoa, doanya template. Download. Ya Allah, saya pengen kulkas, pengen TV, pengen VCD, pengen speaker aktif, pengen apa lagi? Asli. Setiap mau tidur. Dan itu teh beberapa bulan kemudian nggak pernah diceritain ke semua orang, termasuk ke keluarga, ke orang tua. Tapi tiba-tiba ayah saya dapat Rezeki. bukan rezeki. Jadi apa yang rezeki mah udah ada. didoakan, Rezeki udah ada, Nus. Tiba-tiba ada seseorang yang mau menjual barang ciples semuanya, Nus, dibawa di satu roda dorong. Kulkas ada, TV-nya ada. Sesuai pokoknya Sesuai sama pesanan. sesuai orderan gitu. Nah selepas dari itu tiba-tiba saya selalu merasa sakti. bukan sakti, bisa sadar, bukan merasa istimewa. tidak sama sekali. Saya malah merasa orang lain pun sama bisa sadar kok di mimpi. Pernah nggak Adi? Kalau dulu saya sadarnya begini, pengen tidur cepat-cepat jam 9 supaya apa? Supaya pengen main. Tidur nih, tak mimpi, nah sadar langsung itu teh. Tapi entah dari tidur sampai ke mimpinya mah entah berapa lamanya. Tapi kan karena tidur kita nggak sadar, tiba-tiba pas tidur langsung mimpi, langsung ingat. Gitu. Nah lagi mimpi nih, mimpi bukan ya, cobain gitu. Terbang 1 meter, terbangnya begini. Beneran Sesuai imajinasi waktu kecil kan terbangnya begini kan lihat burung begitu 1 meter nih bertahan nggak bisa naik turun lagi mimpi ini. Nah jalan-jalan kan kebetulan di rumah itu di belakang rumah itu sawah kan samparan sawah yang di depan juga sawah kan. di depan cuma satu kotak Terpencil. bang di tengah sawah. Terus ke belakang kan sangat lega tuh sampai ke view Gunung Guntur Garut kan. Nah, mimpi pun di sekitaran rumah itu, cuman kadang kuat, kadang tidak. Kalau misalkan pas lagi kuat-kuatnya, bisa main kemana-mana dengan cara terbang atau lari cepat. Meskipun pada saat mimpi itu kuat, bisa mengendalikan, kadang lemah juga di tiba-tiba, terus kuat lagi dalam satu mimpi yang sama. Atau bangun terlebih dahulu, terus tidur melanjutkan mimpi yang sama. Sering, benar. Sambung nih. Tadi belum selesai main bola, Tidur lagi. nyambung gitu.
Nah, enaknya kalau misalkan bisa mengatur mimpi, kita bisa punya, kalau saya pribadi punya rasa bahwa ini sudah jam berapa. Kalau misalkan ada tahu kalau waktunya bangun, jadi kayaknya udah capek mimpi, bangun. Seger, enak badan, enak gitu, terus berjalannya waktu. Tapi tiba-tiba bangun di sawah atau di mana? Enggak, tetap di kasur yang sama gitu. Terus sering banget, saking seringnya asik gitu, nggak dikasih tahu ke orang. Nah, seiring berjalannya waktu, makin dewasa, umur bertambah, kemampuan itu udah hilang. Nah, barulah tahu ada teorinya, terus ternyata baru sadar bahwa tidak semua orang bisa begitu. Jadi pada waktu kecil saja. Pada waktu Anda rajin sholat. Iya. Setelah Anda mengurangi ibadah. Nah, yang sangat saya sayangkan, kenapa waktu kecil saya pas sadar saat mimpi tidak digunakan untuk wirid, tidak digunakan untuk baca istighfar. Sumpah demi Allah, saya boga pikiran gitu. Karena pernah dengar cerita Nabi bahwa zikir teh tidak hanya pas sadar diri, tidur pun zikir. Oh, mimpi eta, jadi mimpinya sadar. Kan beneran orang-orang terbaik, orang-orang pilihan mah dipakai ibadah gitu. Nah, orang kan pakai main baik, dipakai hal-hal baik. Kalau saya kan cuma dipakai main baik. Menariknya berbagai pengalaman tentang mimpi. Nah, terkait mimpi juga ada kisah menariknya dari seorang syekh, seorang syekh, barangkali sudah tahunya, Abah Hashim Al-Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi pada waktu itu beliau itu santri di Bangkalan. Barangkali saya salah dalam hal detailnya, mohon maaf ya, tapi kurang lebih intinya seperti ini. Abah Khalil, sang kiainya gitu ya. Nah, Abah Hashim ini santrinya jarang ngaji, soalnya sebagian besar waktunya itu digunakan untuk mengurus kuda Abah Khalil. Mengembala. Ya, gitulah, mengurus kuda. Jadi intinya beliau berbakti membantu Abah Khalil gitu ya, sehingga waktu untuk mengajinya sedikit. Nah, suatu ketika datang seorang kiai yang memiliki pesantren, datang ke Abah Khalil. Jadi untuk meminta petunjuk jadi anaknya itu, dia punya perempuan ingin dijodohkan, minta petunjuk dengan siapa yang bisa meneruskan perjuangan beliau pesantren. Abah Khalil panggil Abah Hashim, santri kok Hashim kemari lah gitu. Setelah dipertemukan, Abah Khalil bilang ke temannya, ini calon menantumu. Kagetnya Abah Hashim, oh cenah ujuk-ujuk jadi menantu. Kita kaget si tamu teh udah ada tinggal tehnya, nah kia saat kurang karismatik gitu, tanpa panjang lagi nih awal teh nyuruh temunya pulang, 3 hari lagi akad. Ke Abah Hashim juga sok kembali lagi ke belakang, bingung tak Abah Hashim teh, bingung cina ya orang teh, yang belum mumpuni lah ya secara keilmuan gitu. Tiba-tiba mau dijodohkan dengan putra kiai. Nah, setelah itu Abah Hashim itu ingat pesan dari Abah Khalil di pesantrennya itu, kalau ingin ada hajat gitu ya, sampaikan. Jadi baca sholawat narih itu sebanyak-banyaknya, dan waktu yang paling diijabah itu sepertiga malam. Maka di malam pertama kan akan 3 hari lagi. Di malam pertama Abah Hashim itu mengamalkan itunya, sholawat narih atau zikir di sepertiga malam sampai beliau itu ketiduran. Nah, di mimpi pertama itu beliau bertemu dengan Imam Al-Bukhari. Beliau, Abah Hashim itu diajarkan hadis, tafsir dan lain-lain oleh Imam Al-Bukhari langsung selama 40 tahun. Di satu malamnya pas bangun, Abah Hashim riwasnya mimpi. Nah, malam kedua
ketiduran lagi, beliau mimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau diajarkan tentang fikih empat mazhab ya, bukan cuma Imam Syafi'i. Terus bangun, kaget lagi gitu ya. Pas malam ketiga, beliau bermimpi lagi bertemu dengan Imam Junaid dan Imam Ghazali, diajarkan tasawuf dan segala rupa. Jadi lengkapnya hadis, fikih, dan tasawuf. Belum sempat Abah Hashim itu bertanya ke Abah Holilnya, namun maksud mimpinya kan besok nanti ada nikah tuh, akad nikah. Nah setelah, jadi itu masing-masing satu malam itu 40 tahun ya dalam satu mimpi itu. Nah pas akad beres, sok cenah, silahkan langsung isi we cenah cek Abah Hashim, langsung isi pesantren. Si mertua naganya yang ngetes nya itu benar tuh cenah minantu orang teh bisa ngaji cenah. Abah Hashim juga belum ngeh nanaon gitu kan. Pas dibuka kitab, dibuka di masjidnya, dites lah gitu. Ternyata keilmuan teh sudah di luar kepala gitu nya. Terus Abah Holil teh bilang, saya serahkan cenanya santri saya nya sok meneruskan perjuangan pesantren kamu cenah. Beliau itu sudah mumpuni karena sudah mengajinya selama 120 tahun langsung ke sumbernya gitu nya, langsung ke ulama gitu. Itu salah satu keistimewaan Abah Holil, salah satu keistimewaan Abah Hashim gitu nih. Itu menarik gitu. Jadi dalam satu malam kita bisa berpuluh-puluh tahun gitu kan di dalam mimpi. Tapi itu yang tadinya balik lagi kan, jadi waktu kecil banyak bisa ngontrol sepertinya semakin kita dekat gitu dengan Tuhan, ya semakin bisa lah kita mengontrol hal-hal yang sifatnya batin. Iya mungkin Seperti itu kan cerita Abah Hashim tadi, itu kan karena kesolehan beliau, karena ketakdiman beliau kepada guru. Jadi kan kalau siswa zaman sekarang santri duka lah santriwannya, tapi kan kalau kita hubungan antara guru dengan murid kan lebih ke kurang lah kita hormat kepada guru karena menganggap seperti teman. Padahal kan di samping ilmunya ada juga barokahnya. Nah, itu barokah mungkin. Barokah dari kesolehan, barokah dari menghormati, barokah dari baktinya santri kepada guru. Jadi hebat ya. Mari kita tidur Untuk Supaya bisa bermimpi. dan mengetahui apakah mimpi saya masih bisa diatur. Kayaknya enggak. Jadi jaga kesehatan, jaga pola tidur agar tidak terkena gerup-gerup. Dan jangan kram kaki. si Patrick gitu. Sekalian jangan tidur. Tidak lucu kami. Ampan tape. Videonya akan sangat panjang ini selesainya. Dicukupkan sekian aja Kak Yunus, Kang Adi. Terima kasih ya untuk sahabat Adi dan sahabat Yunus dan teman-teman saya juga yang sudah menonton. Orang belum mana tadi? Sama orangnya Kang Harek. Oh, karena Sama. Adil kan? Adil. Iya, ngomong gue. Iya, belum gue. Emang ya, nang sadar kamera. Sadar mimpi. Sadar mimpi. Terima kasih. Sekian. Jangan lupa nonton video-video kami selanjutnya ya, dan tekan like, komen, subscribe, dan klik lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Gurau.